adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita kembali bertemu lagi di ibadah minggu pelayanan anak. Nah, sebelum memulai ibadahnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Burung Pipit. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk memulai ibadah hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan yang Kau berikan pada kami, sehingga kami boleh bertemu lagi dalam ibadah minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menyanyikan satu lagu lagi, baca kitab suci. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mau tolong. Biarlah kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk Kak Marta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang mau tolong perlengkapi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, sekarang kita ambil Alkitab kita buka dari kitab Roma pasalnya yang ketiga. Kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26. Kitab Roma pasal yang ketiga ayat 21 sampai 26. Jika sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama ya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah diberikan dengan cuma-cuma,
karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang telah kita baca. Haleluya. 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 Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita kembali kepada bacaan kita, sebelumnya kakak mau menceritakan satu kisah. Ada seorang anak bernama Queen. Queen ini adalah seorang anak yang sangat cantik. Selain cantik, dia juga kaya raya. Wah. Setiap harinya nih adik-adik, kalau dia ke sekolah, dia diantar Pak Supir dan mobilnya selalu ganti-ganti. Hari Senin dia pakai mobil warna hitam, Selasa kuning, Rabu merah. Wah, ganti-ganti pokoknya mobilnya bagus-bagus. Tidak hanya itu, bajunya juga bagus. Dia selalu memakai pakaian yang bermerek, selalu bagus-bagus, dari atas aksesorisnya, bajunya, sepatunya, pokoknya mahal-mahal. Nah, tapi adik-adik, dia ini anaknya sombong. Dia tidak mau berteman sama temannya yang tidak sama kayak dia. Temannya yang biasa-biasa, yang dianggapnya nggak sama dia tidak mau, pokoknya mau berteman sama mereka. Lalu ada temannya nih, namanya Stella. Stella ini adalah anak yang sederhana. Nah, pada hari Senin, Stella ini lari. Wah, lari, terus dia lihat nih, ada batu di depannya dia. Lalu dia kesandung, terus jatuh. Waduh. Pada saat jatuh itu adik-adik, lututnya dia ini berdarah. Terus dia ini tidak bisa berdiri, soalnya kesakitan. Nah, Stella ini nangis adik-adik. Kakiku sakit, aku nggak bisa berdiri. Nah, adik-adik, pada saat itu Queen jatuh. Dia lewat di sebelahnya Stella. Terus Stella lihat Queen. Queen, tolongin aku nggak bisa berdiri. Nah, tapi Queennya ternyata malah gini. Loh, yang jatuh siapa? Kamu kan jatuh sendiri. Kok bisa-bisanya minta tolong aku? Emang kita temenan? Dia tidak mau menolong Stella adik-adik. Dia menganggap bahwa Stella ini bukan temennya. Waduh, akhirnya Stella tetap nangis. Nggak ada yang mau nolong aku. Terus Queen lihat Stella yang kayak gitu, dia tetap aja jalan, tidak menghiraukan Stella yang kesakitan. Nah, adik-adik, dari sikapnya Queen tadi, ini sama kayak orang-orang Yahudi di kota Roma. Orang-orang Yahudi di kota Roma itu adik-adik juga suka pilih-pilih. Mereka membeda-bedakan orang. Orang-orang Yahudi pada saat di kota Roma itu menganggap bahwa keselamatan, bahwa pengampunan yang Tuhan Yesus beri itu hanya untuk mereka saja, bukan untuk orang-orang di luar Yahudi.
Jadi kalau orang India, orang Indonesia, orang Inggris, semua itu tidak dapat pengampunan, tidak dapat keselamatan menurut orang-orang Yahudi pada saat itu. Paulus yang tahu hal itu, akhirnya dia datang ke Roma, dia menyampaikan pesan ini, kabar ini di kota Roma, bahwa sebenarnya pemikiran orang-orang Yahudi itu salah. Tuhan Yesus itu datang, Tuhan Yesus itu mau disalib, Tuhan Yesus mau menebus dosa-dosa kita ini adik-adik. Nggak pilih-pilih, nggak nunjuk kamu aja atau dia aja, enggak. Tuhan Yesus mengasihi kita semua dan Tuhan Yesus mau menolong kita semua. Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang taat kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, akhirnya pada saat itu setelah disampaikan oleh Rasul Paulus, orang-orang Yahudi di sana harusnya sadar bahwa keselamatan itu adalah untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan taat kepada Tuhan Yesus. Untuk itu adik-adik, kita sebagai anak-anaknya jangan seperti Queen tadi, jangan seperti orang-orang Yahudi tadi yang membedakan orang-orang di sekitar kita. Padahal kita tahu bahwa teman kita ini beraneka ragam. Ada yang kulitnya coklat, ada yang sawo matang, ada yang putih, ada yang rambutnya lurus, keriting, matanya sipit, besar, ya. Ada yang hidungnya pesek kayak kakak, ada yang mancung. Semuanya beraneka ragam. Tapi Tuhan ciptakan kita itu seturut dengan gambarnya. Jadi Tuhan Yesus, Tuhan ini menciptakan kita ini sudah sangat baik, sudah dikasih hikmat, ya, sudah serupa dengan Allah. Tidak perlu kita membeda-bedakan orang lain. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan menyayangi kita semua. Tuhan menebus dosa-dosa kita tanpa memandang kita ini siapa. Asalkan satu, kita percaya bahwa Tuhan Yesuslah Juru Selamat kita. Kita mau mengikut Yesus dengan sepenuh hati, taat akan firman Tuhan yang telah Tuhan beri. Nah, adik-adik, supaya keselamatan ini tidak mandek, tidak berhenti di kita aja, kita harus mengabarkan kabar sukacita ini, mengabarkan keselamatan ini kepada orang lain. Melalui apa? Melalui perbuatan serta tutur kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yuk adik-adik, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita memberitakan firman Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita. Ingat, kita boleh membedakan satu dengan yang lain. Biarlah kita dapat mengasihi setiap orang yang berada di sekitar kita dan mau menolong mereka dan selalu berbuat baik. Seperti Tuhan yang mengasihi kita, baiklah kita untuk mengasihi sesama kita. Oke. Nah, adik-adik, untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, kakak mau kasih adik-adik ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Roma 3 ayatnya yang ke-22. Roma 3 ayat 22 yang menyatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Nah, itu ya tadi adik-adik ya. Kalau adik-adik sudah hafal ayat hafalannya, adik-adik boleh videokan, terus kirim ke grup atau kirim ke kakak-kakak lainnya.
Terima kasih adik-adik sudah mengerjakan tugas dengan baik. Untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, yuk kita pujikan sayang, sayang, disayang. Adik-adik bisa semua? Bisa? Bisa dong. Yuk kita nyanyi ya. Semangat! 1, 2, 3. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekarang mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita mau berdoa untuk mama, untuk papa, kakak, adik, untuk oma, opa, bapak ibu guru, teman-teman kita semuanya ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami, tapi sebelumnya Bapa, kami mau menyampaikan doa-doa kami Bapa, kami mau menaikkan doa-doa kami, kiranya Tuhan mau dengar dan Tuhan mau berikan berkat-Mu Bapa atas setiap yang akan kami doakan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mama papa, untuk kakak adik, untuk oma opa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami keluarga yang begitu mengasihi kami, memberikan keluarga yang sehat, begitu pula dengan anak-Mu yang telah Engkau terus jaga dan berikan kesehatan. Tuhan, biarlah kami dapat menjadi keluarga yang selalu taat akan Engkau, yang selalu saling mengasihi di dalam Engkau, dan dapat saling untuk membantu satu dengan yang lain, menopang satu dengan yang lain, dan berikanlah kami ya Bapa rezeki serta berkat-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Tuhan mau tolong, berkatilah pelajaran setiap yang akan kami terima. Dalam pelajaran ini Bapa dapat berguna bagi kehidupan kami, hari lepas hari, bahkan juga di masa yang akan datang. Bapa, meskipun kami sekarang belajar melalui online, tapi biarlah Tuhan sendiri yang mau pakai kami Bapa, untuk dapat belajar dengan baik, belajar dengan giat Bapa, dapat mengerti apa yang disampaikan Bapak Ibu Guru, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang berprestasi dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, begitu pula kami mau berdoa untuk gereja kami, untuk bangsa dan negara kami Tuhan, dalam setiap wabah atau virus yang ada pada saat ini Tuhan. Tuhan jauhkan Bapa, Tuhan pulihkan Bapa, biarlah setiap kegiatan kami dapat berlangsung dengan normal kembali Bapa. Kami dapat beraktivitas kembali di luar ruangan dengan senang Bapa, dengan sukacita Bapa, dan tanpa ada rasa takut untuk tertular virus ini dan itu Bapa. Begitu juga Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami, untuk saudara-saudara kami di luar sana Bapa, yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan mau tolong jamah Bapa, Tuhan berkati obat-obatan, dokter, bahkan setiap orang yang merawat Bapa. Biarlah mereka semua Bapa dapat mendukung untuk kesembuhan kami. Dan biarlah hanya Engkau saja Bapa, satu-satunya harapan kami untuk kesembuhannya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur Bapa, jikalau pada pagi hari ini kami masih boleh untuk bersama-sama beribadah kepadamu Bapa, beribadah dengan baik dan akan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami juga mau serahkan untuk setiap kakak layan, untuk setiap pengurus, untuk Bapak Pendeta, PHMJ, kiranya Tuhan mau berkati Bapak dalam setiap pelayanannya, biarlah mereka dapat melayani dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang hidup yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah berdoa syafaat. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Persembahannya disiapkan semuanya, nanti persembahannya dimasukkan ke celengan yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak ya. Kita akan menyanyikan satu lagu, ku beri persembahan, 1, 2, 3. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami pada hari ini boleh mempersembahkan sedikit dari berkat tersebut untuk-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan berkati supaya persembahan kami boleh berguna bagi pelayanan-Mu di dalam gereja kami ataupun di luar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau menyanyikan satu lagu lagi. Kita nyanyikan, ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. 1, 2, 3. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sekarang kita akan menutup ibadah ini dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu terhadap ibadah minggu kami pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, kalau kami boleh menyelesaikannya dengan baik. Kiranya setiap firman dan ibadah yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi bekal kami untuk hidup lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.